Bab 2431. Aku tahu ayahmu. Heh. Wang Chunyi terkekeh, mari kita hadapi sekarang, tidak ada gunanya datang ke sini tanpa hasil. Dengan adanya dukungan dari seseorang, Su Zhengyao pun merasa berani, tetapi ia mengalihkan sebagian besar perhatiannya ke Yan Qi. Dengan sosok yang menggerakkan di tempat-tempat yang tepat, wanita seperti itu sangat langka di Jinling. Apa kau akan terus berpura-pura tenang? Aku tidak ingin kau kehilangan muka di depan pacarmu. Ayo kita cari tempat untuk bicara, ini juga kesempatan untukmu. Lin Yi meletakkan sayap bebek di tangannya, menyekat tangannya, dan berkata dengan tenang. Tidak perlu, kita bisa membicarakannya di sini. Kau benar-benar berpikir hanya karena kau bisa bertarung, kau tidak perlu khawatir. Su Zhengyao mengangkat alisnya saat menatap Lin Yi. Orang-orang di belakangku tidak sama dengan penjaga keamanan sebelumnya. Saya tidak melihat perbedaan. Pak Tua Su, karena dia tidak suka dengan wajah yang kita berikan padanya, kita lakukan saja, kata Wang Chunyi. Tentu saja, aku juga sudah kehabisan kesabaran. Jangan gegabah. Lin Yi melirik Wang Chunyi dan berkata dengan lemah. Ayahmu seharusnya Wang Zhangping, kan? Aku kenal dia, tidak perlu memperkeruh suasana. Lupakan saja, aku tidak akan mempermasalahkannya. Begitu kata-kata ini keluar, baik Su Zhengyao maupun Wang Chunyi terkejut. Kakak Wang, dia kenal Paman Wang. Lucu sekali, kok ayahku bisa kenal dia? Memangnya dia orang apa? Su Zhengyao juga sedikit ragu sekarang. Lalu bagaimana dia tahu nama Paman Wang? Bukankah itu sudah jelas? Lagi pula, aku punya jutaan pengikut online. Banyak orang yang tahu tentang keluarga kita, kata Wang Chunyi. Tanyakan saja pada penonton di sini, dan banyak dari mereka yang tahu siapa ayahku. Tanpa sadar, Su Zhengyao melihat ke arah yang lain. Dari ekspresi mereka, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka tampak cukup akrab dengan situasi keluarga Wang. Beberapa detail tentang keluarga mereka juga diketahui oleh netizen rata-rata. Dia mengatakan sesuatu seperti itu tidak mengejutkan. Lucu sekali kau, mencoba menggertak seperti ini. Apa kau pikir kami bodoh? Bukan itu maksudku, lagi pula, karena kita sudah saling kenal, tidak perlu ada pertengkaran besar, muka tetap perlu ditunjukkan. Wah, haha. Su Zhengyao tertawa terbahak-bahak, hampir menangis karena kegirangan. Kau bahkan tidak bercermin untuk melihat seperti apa dirimu. Apa keluarga Wang perlu kau hargai? Kau hanya polisi rendahan, tidak berharga bagi kami, dan kau benar-benar menganggap dirimu penting. Mereka yang menyaksikan keributan di sekitar juga mulai berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk. Anak ini benar-benar hebat, Wang Chunyi datang langsung untuk memberinya pelajaran, dan dia tetap tenang dan punya taktik seperti itu. Kekuatan mentalnya sungguh mengesankan. Benarkah? Aku juga tahu nama ayah Wang Chunyi, dengan logikanya, aku bisa berlenggak-lenggok sesukaku di Jinling. Di tengah gelak tawa dan ejekan di sekitarnya, Yan Qi memperlihatkan sedikit senyum mengejek. Sambil makan, ia menghitung dalam benaknya, dari 20 atau 30 orang ini, berapa banyak yang akan berakhir berbaring. Kak Wang, sudah malam, jangan buang-buang waktu lagi. Suruh anak buahmu langsung kerjakan saja, katanya. Wang Chunyi mengangguk, berpura-pura menjadi orang penting sampai ke ayahku, dia pasti perlu diberi pelajaran. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chunyi melambaikan tangannya dan berkata, Ah Biao, pergilah dan tandinglah dengannya. Konon dia cukup tangguh, berhasil mengalahkan lebih dari selusin penjaga keamanan. Retak-retak-retak. Seorang lelaki jangkung melangkah maju, mengenakan tank top hitam, otot-ototnya menonjol dengan urat-urat, meletakkan pergelangan tangannya saat berjalan dan menatap Lin Yi dengan tatapan meremehkan, tidak menanggapinya dengan serius sama sekali. Nak, kau mau berlutut sendiri atau aku sendiri yang melakukannya? Ini Jinling, jangan kurang ajar. Apa sih Jinling itu? Tidak ada seorang pun di Yanjing yang berani bicara seperti itu padaku. Brengsek, kalau nggak bersulang, kamu harus minum anggur penalti. Hari ini aku kasih tahu kamu gimana Jinling itu. Lelaki bernama Biao itu tak menyia-nyiakan kata-kata lagi, langsung melayangkan pukulan. Meski cepat, itu tidak ada apa-apanya di mata Lin Yi. Dengan mengulurkan tangannya, dia meraih lengan Biao dan menjepitnya ke meja. Lalu, Lin Yi mengeluarkan pisau bedah dari belakang punggungnya dan menusukkannya ke telapak tangan Biao, memaku pisau bedah itu ke meja. Ah! Teriakan terdengar saat Biao, dalam kesakitan, menggertakkan giginya dan mengerutkan wajahnya sedemikian rupa sehingga ia hampir pingsan. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang, berdiri diam, takut bergerak. Orang ini terlalu kejam. Adegan berdarah seperti itu, bahkan Wang Chunyi dan Su Zhengyao belum pernah melihatnya, hanya dengan satu gerakan, Lin Yi membuat mereka membatu. Di tengah teriakan itu,
Lin Yi berdiri dan berjalan menuju Wang Chunyi dan Su Zhengyao. Kenapa kalian semua hanya berdiri diam? Bukankah kalian di sini untuk memberiku pelajaran? Ini. Keduanya menjadi pucat, mulut mereka menganga. Perkelahian kelompok sering terjadi seperti ini, tidak benar-benar tentang pertarungan sampai mati. Siapapun yang dapat menundukkan lawannya terlebih dahulu, dialah pemenangnya. Lin Yi meraih ke belakang punggungnya dan mengeluarkan sebilah belati. Aku baru saja memberimu wajah, tapi kalian berdua tidak menerimanya. Sekarang, kita perlu bicara baik-baik. Jangan seperti ini, kita bisa membicarakan ini. Wang Chunyi ingin berlari, tetapi dia gemetar hebat sehingga tidak bisa bergerak. Apa kau tidak kenal ayahku? Ayo kita saling berbaikan dan impas. Besok aku akan menyiapkan meja dan meminta maaf padamu. Jika kau mengatakannya lebih awal, masalah ini bisa diselesaikan, tapi sekarang sudah terlambat, kata Lin Yi. Aku tidak akan mempersulitmu. Seperti dia, masing-masing satu pisau, lalu kau bebas pergi. Keduanya langsung tercengang, gemetar makin hebat. Jangan sampai kita salah menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman yang dianggap tidak adil. Kita hanya tidak ingin berselisih dengan kalian, jangan kira aku benar-benar takut padamu, kata Wang Chunyi. Ayahku Wang Zhangping. Di Jinling, kata-katanya adalah hukum. Jangan terlalu memaksakan, atau aku akan memastikan kau bahkan tidak tahu bagaimana kau mati. Hehe. Lin Yi tertawa dingin, telepon ayahmu sekarang. Lagi pula makananku belum habis. Kita lihat saja apa dia bisa menyelamatkanmu. Diberi kesempatan untuk mengatur napas, Wang Chunyi dan Su Zhengyao merasa lega. Karena memiliki kesempatan untuk meminta bantuan, mereka dapat dengan mudah menyelesaikan situasi ini. Dengan telepon selulernya, Wang Chunyi menghubungi nomor ayahnya. Sementara itu, Yan Qi memindahkan barang-barangnya ke meja lain agar tidak merusak suasana makannya. Mereka berdua dengan santai melanjutkan makan, mengobrol sambil menyeruput bir. Semua penonton menatapnya, berpikir bahwa orang ini luar biasa sombong. Dia tidak hanya berani melawan Wang Chunyi, tapi dia bahkan tidak takut pada ayahnya. Berani sekali dia. Waktu terus berdetak-detik demi detik, dan Lin Yi dan Yan Qi hampir selesai makan. Tepat pada saat itu, dua mobil melaju dari jarak yang tidak terlalu jauh. Di depan mereka ada sebuah Rolls-Royce hitam, diikuti oleh sebuah SUV yang mendominasi. Melihat dua mobil datang, mata Wang Chunyi berbinar seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Ayahku ada di sini. Bab 2432. Pembicaraan panjang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi bersemangat. Para penonton mulai menunjuk dan tampak bersemangat untuk mencoba sesuatu. Keluarga mereka tampaknya cukup berkuasa, apakah kamu benar-benar mengenal mereka? Saya pernah bertemu ayahnya di sebuah pertemuan di Yanjing, dia datang untuk menyapa saya. Saya punya sedikit kesan, tapi kami tidak terlalu dekat. Saya pikir begitu. Para pengusaha yang bisa berdiri sejajar dengan Anda semua adalah nama-nama besar di internet. Sedangkan Wang Zhangping ini, sepertinya reputasinya kurang bagus. Para pengusaha lama yang mendapatkan untung pertama mereka berkat reformasi dan keterbukaan, mereka masih memiliki prestise di tingkat lokal, tetapi mereka tidak lagi sekuat dulu. Yan Qi melirik Wang Chunyi di sampingnya. Karena sudah mengalami kemunduran, dan memiliki putra yang tidak layak, jalan hidup keluarga Wang di masa depan mungkin tidak akan mudah. Anda benar sekali. Saat keduanya sedang berbicara, dua mobil berhenti di depan mereka. Wang Chunyi dan Su Zhengyao dan yang lainnya berjalan mendekat. Ayah, akhirnya ayah datang. Seorang lelaki setengah baya yang agak kurus keluar dari mobil, dan tepat saat ia hendak berbicara, ia melihat keadaan menyedihkan dari pengawal putranya. Apa yang terjadi di sini? Keributan besar sekali. Wang Chunyi menunjuk Lin Yi, dialah yang melakukan ini. Tatapan mata Wang Zhangping beralih ke Lin Yi, dan tepat saat ia hendak marah, ekspresinya membeku dalam sekejap, dan ia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Ayah, dia dari grup Ling Yun. Dia datang ke Jinling untuk mencari masalah dan dengan arogan bilang dia kenal ayah, merusak reputasi ayah. Menurut ayah, apa yang harus kita lakukan? Berdiri di pinggir. Wang Zhangping mendengus dingin, membuat Wang Chunyi dan yang lainnya terkejut. Direktur Lin, Anda berada di Jinling dan tidak memberitahu saya sebelumnya, saya pasti akan datang menyambut Anda. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Tidak seorang pun menyangka Wang Zhangping yang terkenal akan mengatakan sesuatu seperti ini. Saya di sini untuk urusan pribadi dan kebetulan bertemu putra Anda yang sedang mencoba membela seseorang. Anda bisa menjelaskan bagaimana kita harus menyelesaikan ini, kata Lin Yi santai. Wang Zhangping merasakan jantungnya berdebar kencang, seakan-akan ia dijatuhi hukuman mati. Dia tahu betul siapa Lin Yi.
Jika Lin Yi memilih untuk tidak membiarkan hal ini berlalu, dia tidak akan punya cara untuk menyelesaikan masalah. Ini salah anakku, aku akan menyuruhnya meminta maaf padamu. Wang Zangping menoleh dan ekspresinya berubah drastis. Kenapa kamu berdiri di sana? Datang dan minta maaf kepada Direktur Lin sekarang juga. Rahang Wang Chunyi dan Su Zhengyao hampir ternganga ke tanah. Bahkan saat itu, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para pengamat yang sedang makan biji melon merasakan hal yang sama, naskahnya tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Ayah, kamu ingin aku meminta maaf padanya. Kamu nggak ngerti bahasa manusia. Percaya atau tidak, aku tampar kamu. Wang Chunyi menggigil. Meskipun ia dikenal sebagai kaisar kecil, Jinling yang tidak menghormati siapapun, sebenarnya ia hanya takut pada Wang Zangping. Berjalan mendekat dengan rasa takut, Wang Chunyi mengucapkan permintaan maaf yang setengah hati. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan, kata Lin Yi dengan suara rendah. Tahun lalu di Yanjing, kita pernah bertemu sekali, tapi waktu itu, kita akan bertemu pemimpin lain, jadi kita tidak sempat makan bersama. Aku selalu menyesalinya. Karena kita sudah pernah bertemu sebelumnya, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Lin Yi menyekat tangannya dan berkata, kembalilah dan ajari anakmu bagaimana menjadi seorang pria, jika ini terjadi di Zonghai, kau pasti sudah mengumpulkan mayatnya sekarang. Ya, aku mengerti. Aku janji akan mengajarinya dengan benar saat kita kembali, dan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Lanjutkan urusanmu. Lin Yi melambaikan tangannya dan menatap Yan Qi, yang mengerti secara diam-diam, lalu keduanya pergi bersama. Wang Zangping sangat sopan, mengantar keduanya ke mobil mereka, mengawasi mereka pergi sampai akhirnya dia menghela napas lega. Orang-orang yang melihat di sekitar bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sampai hari ini, mereka masih belum bisa mengetahui identitas Lin Yi yang dapat membuat Wang Zangping memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Baiklah, bubar, kata Wang Zangping dengan wajah dingin, lalu mengalihkan perhatiannya ke Wang Chunyi. Naik mobil bersamaku. Wang Chunyi tidak berani mengatakan apapun lagi, menundukkan kepalanya dan masuk ke mobil bersama ayahnya. Ayah, siapa sebenarnya orang itu, dan kenapa ayah memanggilnya Direktur Lin? Apa dia punya status khusus? Dia Presiden Ling Yun Group. Menurutmu, apa statusnya? Wang Zangping berkata dengan wajah dingin. Orang-orang yang mengatur pertemuan dengannya saat mereka menghadiri rapat di Yanjing adalah kepala berbagai departemen. Apakah menurutmu keluarga Wang mampu menyinggung orang seperti ini? Presiden Grup Ling Yun. Tubuh Wang Chunyi bergetar hebat. Sebagai generasi kedua yang kaya dari keluarga terpandang, ia tahu betul seperti apa Ling Yun Group, dan perusahaan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wang. Dia tidak meminta pertanggungjawabanmu hari ini, anggaplah dirimu beruntung. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membantumu. Wang Chunyi layu seperti terong yang terkena radang dingin, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Sekarang kamu seharusnya tahu seperti apa orang-orang Tiongkok yang benar-benar tangguh, kata Wang Zangping dengan sungguh-sungguh. Wang Chunyi mengangguk, sangat mudah namun mampu menciptakan kekayaan yang begitu besar, orang biasa tidak dapat menandinginya. Anda tidak punya harapan, seperti katak di dasar sumur, yang hanya melihat sepotong langit, imbuh Wang Zangping. Wang Chunyi menatap ayahnya, bukankah ini pencapaian terbesarnya? Itulah mengapa kau dangkal, kata Wang Zangping. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa, namun dia bisa tetap rendah hati, menahan diri, dan tetap tak terlihat. Pernahkah kau melihat temperamen seperti itu pada rekan-rekanmu? Baru pada saat itulah Wang Chunyi mengerti apa yang ingin dikatakan ayahnya, dan dia bergidik. Dalam benaknya, dia membayangkan dirinya berada di posisi Lin Yi. Kalau saja dia Lin Yi, dia mungkin akan lebih sombong dan tidak menganggap serius orang lain. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran untukmu, kata Wang Zangping. Kau hanyalah seorang pembual yang mengandalkan ketenaranku. Ini bukan keahlian. Jika kau tidak punya kekuatan sendiri, begitu aku pergi, semua kesalahan yang kau perbuat akan terbalaskan. Saat itu, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Ayah, aku mengerti apa yang harus kulakukan di masa depan. Wang Zangping menunjukkan ekspresi puas, merasa malu berarti hampir berani. Inilah kualitas yang seharusnya dimiliki seorang pemuda. Berbuatlah dengan baik mulai sekarang, masa depan keluarga Wang menantimu. Saya mengerti, ayah. Sementara itu, Lin Yi mengantar Yan Qi kembali ke hotel. Meski sudah larut malam, keduanya masih bersemangat dan menyelesaikan satu putaran latihan. Keesokan paginya, sedikit setelah pukul 8 pagi, Lin Yi bangun, sementara Yan Qi masih tertidur lelap. Lin Yi tidak bermaksud membangunkannya, lebih suka membiarkannya tidur sedikit lebih lama. Setelah berpakaian, Lin Yi pergi ke kamar Zhang Hui dan Zhu Junqi. Ayo pergi, sarapan dulu,
lalu bertemu Zhang Wenhua, kata Zhang Hui. Lin Yi mengangguk, dia telah menantikan momen ini sejak lama. Bab 2433. Kasus pembunuhan lainnya. Setelah beres-beres, mereka bertiga makan di hotel, lalu berkendara ke tempat yang telah disepakati. Starbucks tidak terlalu ramai di pagi hari, tokonya luas, hanya ada beberapa orang di dalamnya. Ketiganya telah melihat foto Zhang Wenhua, dan segera setelah mereka memasuki toko, mereka melacak keberadaannya. Meski usianya sudah lebih dari 40 tahun, dia tampak seperti baru berusia awal 40-an, sangat terawat, mengenakan gaun berwarna krem, gerakannya masih memancarkan keanggunan. Tampaknya merasakan tatapan Lin Yi dan teman-temannya, Zhang Wenhua mendongak. Dia merasa bahwa ketiga orang ini pasti polisi dari Zonghai. Kamu adalah Zhang Wenhua, kan? Setelah mendekatinya, Zhang Hui bertanya. Zhang Wenhua mengangguk, lalu berjabat tangan dengan mereka bertiga satu persatu. Langsung saja ke intinya, kami di sini untuk memahami situasi Mahai Qiang dan kelompoknya saat itu. Kami harap Anda dapat memberitahu kami semua yang Anda ketahui, ini sangat penting bagi kami. Zhang Wenhua berhenti sejenak, bisakah kau memberitahuku bagaimana Mahai Qiang meninggal? Dia meninggal karena sesak napas, kata Zhang Hui. Masalah ini tidak sederhana. Orang-orang yang meninggal, mereka semua adalah teman di masa lalu, jadi kami datang ke sini untuk menyelidiki. Zhang Wenhua mengangguk, apa yang ingin kau tanyakan? Ingatanku terpotong-potong. Kalau kau tidak bertanya, aku tidak tahu harus berkata apa. Mari kita mulai dengan hubunganmu dengan Mahai Qiang dan yang lainnya. Sedangkan yang lainnya, hanya teman baik, biasanya cukup dekat, jawab Zhang Wenhua. Dan Mahai Qiang. Aku dan Mahai Qiang. Zhang Wenhua berhenti sejenak, dulu kami cukup dekat, kurasa kami berdua punya perasaan seperti itu satu sama lain. Bisakah aku menafsirkannya seperti ini, jika Mahai Qiang tidak pergi, kalian berdua akan menikah, tanya Lin Yi. Zhang Wenhua terdiam beberapa detik, kurang lebih begitu. Apakah kamu tahu alasan Mahai Qiang pergi tiba-tiba? Lin Yi terus bertanya. Aku tidak yakin tentang itu, Zhang Wenhua menghela napas dan berkata. Dia awalnya bilang kalau pulang, dia mau cari mak comblang buat jenguk keluargaku, tapi, setelah pulang, dia langsung pergi begitu saja. Kembali. Mereka semua menatap Zhang Wenhua serempak. Apa maksudmu dengan, kembali? Zhang Wenhua menyentuh rambutnya dan berkata. Mahai Qiang berasal dari keluarga yang sangat miskin, tidak punya apa-apa, tetapi tetap ingin menikahi saya. Tentu saja, keluarga saya tidak setuju, jadi dia bilang akan mencari uang. Setelah punya uang, dia akan datang ke keluarga saya untuk melamar. Tanpa diduga, dia pergi setelah kembali. Ekspresi wajah Zhang Wenhua tidak terlalu menyenangkan, jelas bahwa bahkan setelah bertahun-tahun, kejadian itu masih sangat mengganggunya. Namun dalam kata-katanya, ketiganya menyadari masalah yang sangat penting. Mereka tidak ingin pergi, mereka hanya ingin menghasilkan uang. Namun dalam prosesnya, sesuatu yang tak tertahankan pasti telah terjadi yang menyebabkan kelima orang itu meninggalkan desa. Jadi, mereka pergi ke kota untuk mencari uang, kan? Zhang Wenhua mengangguk. Kamu sangat dekat dengan mereka, mengapa kamu tidak pergi? Awalnya saya ingin pergi, tetapi keluarga saya mengetahui tentang saya dan Mahai Qiang, mereka melarang saya menghubungi siapapun dan mengurung saya di rumah. Gelombang. Lin Yi menghela napas. Zhang Wenhua mungkin tidak tahu bahwa tindakan ini secara tidak langsung telah menyelamatkan hidupnya. Apakah kamu tahu persis apa yang mereka lakukan? Ini. Zhang Wenhua bergumam, aku benar-benar tidak tahu, mereka hanya bilang akan mencari uang untuk menikahiku setelah mereka kembali. Pikirkan lagi baik-baik, ini sangat penting, ini kunci penyelesaian kasus, jangan sampai ada yang terlewat. Setelah terdiam cukup lama, Zhang Wenhua menggelengkan kepalanya, mereka benar-benar tidak memberitahuku apapun. Sudah bertahun-tahun berlalu, jadi aku tidak punya alasan untuk menyembunyikan apapun darimu. Mereka bertiga tidak meragukan pernyataan Zhang Wenhua, tetapi pada saat kritis, petunjuknya rusak lagi. Jika mereka tidak dapat menemukan alasan mereka pergi ke kota itu, tidak akan ada cara untuk memecahkan kasus tersebut. Dering. Saat itu, telepon Zhang Hui berdering, dan dia dengan santai mengangkatnya. Apa katamu? Seseorang meninggal. Mendengar ini, saraf semua orang tiba-tiba menegang, dan semua mata tertuju pada Zhang Hui. Baiklah, aku tahu, aku akan kembali sekarang. Saudara Hui, apa yang terjadi? Zhang Hui menutup telepon dan Lin Yi bertanya. Song Guofu telah meninggal, jasadnya ditemukan di tanah milik keluarga mereka. Lin Yi dan Zhu Junqi bergidik. Mereka baru saja menghubunginya kemarin, dan tidak pernah menyangka dia akan meninggal hari ini. Yang benar-benar membuat mereka merinding adalah bahwa si pembunuh telah mengikuti mereka ke sini seperti bayangan.
dan tahu isi pembicaraan mereka. Jika tidak, Song Buofu tidak akan celaka. Bos Song sudah mati. Wajah Zhang Wenhua memucat, terlalu terkejut hingga tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia telah tinggal di Jinling selama bertahun-tahun, dia akan kembali untuk berlibur dan mengenal penduduk desa dengan baik. Terlalu berat baginya untuk menerima secara emosional bahwa Song Buofu baru saja meninggal seperti ini. Penelepon itu adalah kepala desa Jindou, yang juga merupakan saudara iparnya, kata Zhang Hui. Mari kita akhiri percakapan hari ini di sini, kita akan kembali lagi lain hari untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Tentu, telepon saja kalau ada yang bisa kubantu. Zhang Hui mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Ketiganya bergegas keluar pintu, masuk ke mobil, dan menuju desa Jindou. Sepertinya tebakan Lin Yi menjadi kenyataan, kata Zhang Hui sambil menyalakan sebatang rokok. Pembunuhnya tidak tahu kami menghubungkan kasus Wang Jiasu dan Song Lin, tapi sekarang dia menyadarinya dan mengikuti kami ke desa Jindou. Dia hanya ingin membungkam orang dengan membunuh dan memblokir semua petunjuk untuk mencegah kita memecahkan kasus ini, kata Zhu Junqi. Dulu saya pikir orang ini tangguh, tapi sekarang saya menganggapnya menakutkan, kata Zhang Hui. Saya yakin dia bukan orang biasa, dia pasti sudah menjalani pelatihan khusus. Pembunuh biasa tidak akan punya kemampuan ini. Lin Yi setuju dengan Zhang Hui. Sepanjang prosesnya, dia tidak melihat ada yang tidak pantas. Hal ini sendiri menunjukkan keterampilan pengawasan dan kontra pengawasan si pembunuh sangat canggih. Sebuah berkah tersembunyi, meskipun orang lain meninggal, cakupannya akan jauh lebih sempit. Jangan bahas ini lagi, mari kita lihat apa yang terjadi di desa Jindou, mungkin sekarang sedang kacau. Benda sialan ini. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Lin Yi mengendarai mobil ke desa Jindou. Begitu mereka sampai di pintu masuk desa, mereka dapat melihat kerumunan besar berkumpul. Ada 2 mobil polisi terparkir di pinggiran kota, dan bahkan tangisan pun bisa terdengar. Lin Yi memarkir mobilnya, dan ketiganya keluar, siap untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi tepat setelah keluar dari mobil, Lin Yi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Semua penduduk desa Jindou menatapnya dengan tatapan aneh. Seolah-olah mereka ingin melahapnya. Bab 2434. Panggilan telepon misterius. Ketiganya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, mengingat status mereka, kedatangan mereka ke sini setidaknya akan disambut dengan hangat, kalau tidak meriah, tentu saja bukan dengan ungkapan-ungkapan ini. Tetapi Lin Yi segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan mata mereka, dia telah melihatnya kemarin saat mengunjungi desa. Hanya saja, tidak sekuat itu. Secara naluriah, Lin Yi merasa ada sesuatu yang rumit sedang terjadi. Apa yang kalian lakukan di sini? Keluarlah kalian pembawa malapetaka. Tepat saat ketiga orang itu tertegun, seorang wanita parubaya tiba-tiba muncul dari tengah kerumunan sambil menunjuk hidung mereka dan mengumpat dengan keras. Lin Yi ingat betul wanita yang mengumpat itu, dia adalah istri kepala desa Li Baolong dan adik mendiang Song Buofu, Song Sulan. Sebelum ketiganya sempat bereaksi, seorang wanita lain menyerang mereka. Dia tampak sedikit lebih tua dari Song Sulan dan berpakaian sederhana, menyerupai penduduk desa setempat. Keluarlah kalian semua. Kalianlah malapetaka yang menyebabkan kematian lagu lamaku, kalian takkan mendapatkan akhir yang baik, kalian semua keluarlah. Menghadapi pelecehan verbal yang tiba-tiba, mereka bertiga tidak tahu harus berkata apa, sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang kalian berdua lakukan? Minggir. Li Baolong bergegas mendekat, menarik kedua wanita itu ke samping. Pada saat yang sama, polisi dari kantor polisi kota mendekati Lin Yi dan rekan-rekannya, memisahkan mereka dari kerumunan. Namun penduduk desa tetap menatap ketiga orang itu dengan mata marah. Kepala desa Li, ada apa dengan penduduk desa? Rekan-rekan dari Zonghai datang untuk menangani kasus ini, dan semua orang membuat keributan. Apakah ini pantas? Orang yang berbicara berusia 40-an, direktur kantor polisi kota, Liu Qiming. Li Baolong menghela nafas tak berdaya dan berkata, beberapa hari yang lalu, seorang pendeta tahu datang ke desa kami, mengaku ahli meramal. Ia menyebarkan tahayul bahwa seorang peramal nasib buruk akan segera tiba di desa kami dan seseorang tidak boleh keluar rumah atau berinteraksi dengan orang asing untuk menghindari masalah. Kelompok itu bertukar pandang, akhirnya memahami akar permasalahannya. Penduduk desa memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan sangat percaya tahayul terhadap kepercayaan feodal ini. Dalam kasus ini, kematian Song Buofu tidak diragukan lagi bertindak sebagai katalisator. Bahwa mereka memendam perasaan perlawanan yang kuat bukanlah hal yang mengejutkan. Kita hidup di era apa sampai orang-orang masih percaya hal-hal seperti itu, kata Liu Qiming. Direktur Liu,
jangan terlalu keras padaku. Aku juga tidak ingin mereka percaya, tapi tidak ada yang mendengarkan, jawab Li Baolong. Mari kita biarkan penduduk desa bubar dulu dan biarkan rekan-rekan dari Zonghai menilai situasi, usul Liu Qiming. Mengenai kemampuan profesional, Lin Yi dan kedua rekannya tentu jauh di depan Liu Qiming. Terlebih lagi, karena kasus ini juga terkait dengan kasus di Zonghai, wajar saja jika mereka mengambil alih penyelidikan. Beri jalan, kata Li Baolong dengan keras. Sudah kubilang, siapapun yang berani menghalangi polisi menangani kasus ini akan ditangkap. Direktur Liu ada di sini, jadi jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Melihat keadaan semakin serius, warga desa Jindou tidak berani bersikap terlalu lancang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hukum tidak menghukum massa, mereka tidak memiliki masalah dalam membuat keributan bersama, tetapi tidak ada yang ingin menjadi kambing hitam. Setelah menekan amarah di hati penduduk desa, Lin Yi dan yang lainnya mendekati mayat itu. Ada sebuah tandu di tanah, ditutupi kain putih. Lin Yi mengangkatnya untuk memperlihatkan jenazah Song Guofu. Kamu punya sarung tangan. Beri aku sepasang, Lin Yi bertanya pada Liu Qiming. Ya, tunggu sebentar, jawab Liu Qiming. Liu Changming memanggil seseorang untuk membawakan sepasang sarung tangan, dan Lin Yi memulai pekerjaan otopsi. Yang mengejutkan Lin Yi, penyebab kematian Song Guofu sangat jelas, lehernya patah. Selain itu, ada banyak luka ringan di tubuhnya. Jelas, telah terjadi pergulatan dengan si pembunuh sebelum kematiannya. Setelah itu, Lin Yi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuhnya dan kemudian kembali ke sisi Zhang Hui dan Zhu Junqi. Spekulasi kami sepenuhnya benar, pembunuhnya terlatih secara profesional. Leher Song Guofu terpelintir, dan itulah luka fatalnya. Dia meninggal sekitar 28 jam yang lalu, sekitar pukul 8 tadi malam. Jam 8. Sebelum Zhang Hui sempat berbicara, istri Song Guofu, Ma Chailian, berseru kaget. Mustahil, dia meneleponku setelah jam 10 tadi malam, bilang dia sedang minum-minum di kota dan akan pulang larut malam. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi tepat setelah jam 8 malam? Dia meneleponmu setelah jam 10. Zhang Hui menoleh ke Lin Yi, mungkinkah ada kesalahan dalam ujian? Tidak mungkin, saya bilang 28 jam, dan itu perkiraan konservatif, kata Lin Yi. Ini mungkin tipuan si pembunuh. Mengenai bagaimana mereka melakukannya, kita perlu menyelidikinya perlahan-lahan. Zhang Hui berbalik dan memanggil Ma Chailian. Apakah kamu yakin kamu tidak salah waktu? Tidak, saya punya rekaman panggilannya di sini. Ma Chailian mengeluarkan ponselnya, dan mereka bertiga melihat log panggilan. Pukul 10.38 tadi malam, Song Guofu memang menelepon ke rumah. Apakah kamu yakin orang yang meneleponmu adalah Song Guofu? Itu dia, aku tahu dari suaranya. Kapan terakhir kali kamu melihat Song Guofu? Kemarin sore sudah lewat jam 5, kata Ma Chailian. Dia bilang dia sedang tidak enak badan, sudah janjian minum dengan teman, lalu keluar rumah. Apakah dia pergi ke kota atas inisiatifnya sendiri? Ma Chailian mengangguk, sambil menyeka air matanya saat dia berbicara. Dia menelepon dan bilang akan pulang larut malam, dan karena dia sering begitu, aku tidak terlalu menghiraukannya. Ketika aku bangun pagi-pagi dan tahu dia belum pulang semalaman, aku meneleponnya, tapi tidak ada yang menjawab. Kupikir mungkin dia terlalu banyak minum dan belum sadar, aku tidak terlalu memikirkannya, tapi kemudian sesuatu terjadi. Siapa yang menemukan mayat itu? Tanya Zhang Hui sambil menatap Li Baolong. Dia menemukannya, kata Li Baolong sambil menunjuk Ma Chailian. Bagaimana Anda menemukannya? Setelah bangun tidur, saya pergi bekerja di ladang, dan ketika sedang mengolah tanah, saya melihat ada satu area yang agak tinggi, jadi saya menggali sedikit di sana, lalu. Ma Chailian tidak dapat menyelesaikan kalimatnya karena dia menangis terseduh-seduh, dan Zhang Hui tidak dapat meneruskan pertanyaannya. Namun, semua informasi penting yang perlu diketahui telah diperoleh. Kelompok itu minggir untuk menganalisis kasus tersebut. Panggilan pukul 10.38, kurasa dilakukan oleh si pembunuh, kata Lin Yi. Ketika Ma Haiqiang meninggal, si pembunuh juga menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan WeChat kepada istrinya, Sun Sue. Sekarang tampaknya ini hanya pengulangan trik lama, tidak mengherankan. Tapi ada perbedaan antara keduanya, kata Zhu Junqi sambil mengerutkan kening. Mengirim pesan WeChat dan melakukan panggilan telepon adalah dua konsep yang berbeda, suara dapat mengungkapkan informasi. Itulah masalahnya, tapi aku 90% yakin bahwa orang yang menelepon itu pasti bukan Song Guofu. Lin Yi berkata. Coba pikirkan, Fang Daye, Ma Haiqiang, Wang Jiasu, dan Song Lin, kematian mereka semua direncanakan dengan cermat oleh si pembunuh, dan orang awam pun mustahil menemukan petunjuk apapun.
Tapi sekarang Song Guofu meninggal dengan begitu jelas, autopsinya pun mudah, tentu saja diperlukan cara lain untuk menutupi bukti dan petunjuk, dan inilah bukti terbaik. Bab 2435. Berita tentang orang terakhir. Kata-kata Lin Yi memicu refleksi bijaksana dari Zhang Hui dan Zhu Junqi. Memang, dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya, metode yang digunakan si pembunuh kali ini tampak agak amatiran. Faktanya, tidak memiliki ciri khas apapun. Tentu saja, seseorang perlu mengeksplorasi aspek lainnya. Saya pikir ini bisa menggambarkan satu masalah, kata Zhu Junqi. Pembunuhnya panik. Dia tidak mampu lagi merancang skema rumit untuk melancarkan pembunuhan. Saudara Zhu benar. Lin Yi melihat sekeliling dan sengaja merendahkan suaranya saat berbicara. Pembunuhnya kemungkinan besar ada di antara kita. Kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak mulai sekarang. Kasus Song Guofu sudah hampir sampai pada titik ini. Semua pertanyaan kembali ke pertanyaan awal, apa sebenarnya yang mereka lakukan di kota itu saat itu, kata Zhang Hui. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini, kasus ini tetap tidak dapat diselesaikan. Untuk tahap saat ini, kita harus bertaruh penuh pada orang kelima, kata Lin Yi serius. Selama kita bisa menemukannya, semua masalah akan mudah terselesaikan. Dering-dering-dering. Saat itu, telepon Zhang Hui berdering, itu adalah panggilan dari Zhang Peng. Sambil mengangkat telepon, Zhang Hui mengaktifkan speakerphone. Saudara Hui, kami telah menemukan Li Hongsu. Di mana dia? Mendengar berita ini, ketiganya tidak dapat menahan rasa gembira. Di Tongzhou, Yanjing. Alamat persisnya masih diselidiki oleh polisi setempat, tetapi mereka sudah mempersempit area umumnya. Baiklah, mengerti. Aku akan pergi, kata Lin Yi. Saya sering pergi ke Yanjing dan punya beberapa koneksi di sana, jadi penyelidikannya akan lebih mudah. Baiklah, cobalah untuk membawa Li Hongsu kembali sesegera mungkin, saran Zhang Hui, Zhu Junqi dan aku akan menangani urusan di Jinling dan Zonghai. Setelah serah terima singkat, Lin Yi membawa mobil kantor polisi setempat ke bandara dan meninggalkan Alfa miliknya kepada Zhang Hui dan Zhu Junqi. Dalam perjalanan, Lin Yi mendapat nomor kontak petugas polisi saat ini dan membahas situasi mengenai Li Hongsu. Respons yang diterimanya adalah bahwa tersangka telah dikurung di area yang sangat sempit, dan tidak akan lama sebelum mereka menemukannya. Lin Yi tidak terburu-buru mencari Li Hongsu, karena tidak ada urgensi dalam masalah ini. Dalam penerbangan menuju Yanjing, Lin Yi menyandarkan kepalanya pada satu tangan. Dia memeriksa kasus itu lagi. Ada banyak kemungkinan tentang apa yang terjadi di kota itu yang dipertimbangkannya. Tugas yang tersisa adalah menemukan Li Hongsu untuk mengonfirmasi spekulasinya. Sekitar 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Yanjing, dan waktu sudah lewat pukul 4 sore. Keluar dari bandara, Lin Yi naik taksi menuju cabang Tongming. Halo, ada yang bisa saya bantu? Di pintu masuk kantor cabang, seorang petugas yang sedang bertugas menghentikan Lin Yi. Halo, saya dari cabang Zonghai Xinsan, sebelumnya saya pernah berhubungan dengan salah satu petugas Anda, namanya Sujiaki. Aku tahu, ikuti aku. Kata petugas yang sedang bertugas sambil menuntun Lin Yi ke kantor. Di dalam kantor, 6 atau 7 orang duduk, tidak hanya dari Departemen Urusan Sipil tetapi juga rekan-rekan dari departemen lain. Karena sudah mendekati akhir giliran kerja mereka dan tidak sibuk, para pria dan wanita berdiri bersama, mengobrol dan menghabiskan waktu. Dibandingkan dengan Departemen Investigasi Kriminal, lingkungan dan atmosfer di sini jauh lebih baik, setidaknya, tidak ada seorang pun yang mempraktikkan kultivasi abadi. Jiaki, ada acara malam ini. Seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun bertanya, berdiri di samping seorang wanita muda. Nama pria itu adalah Liu Xichao, seorang petugas dari cabang Tongming. Duduk di sebelahnya adalah seorang wanita muda yang sibuk menulis coretan di buku catatan, tampaknya tengah mencatat sesuatu. Namanya Sujiaki, orang yang telah berkoordinasi dengan Lin Yi. Sujiaki tidak terlalu tinggi, dengan wajah cantik seperti boneka yang membuatnya tampak seperti gadis tetangga. Sangat berbeda dengan Bu Yiran dan Zhang Zixin. Ada apa? Tanya Sujiaki sambil menunduk. Bukankah kemarin kamu bilang ingin makan barbecue? Aku menemukan tempat yang rasanya luar biasa enak. Bagaimana kalau kita coba malam ini? Kita bicarakan nanti saja. Ada orang dari Zonghai yang datang, dan aku perlu menghubungi mereka. Hal semacam ini bisa diserahkan kepada rekan lainnya, kata Liu Xichao. Lagi pula, ini bukan informasi penting, dan kamu tidak perlu mengurusnya sendiri, kan? Kami sudah berkoordinasi dari awal sampai akhir. Saya khawatir yang lain mungkin tidak menjelaskannya dengan jelas-jelasnya. Sujiaki melirik arlojinya, meregangkan badan dengan malas, dan berkata, kita baru saja bicara di telepon, dia seharusnya segera tiba.
Kita tunggu saja. Baiklah, sedikit lebih lama tidak ada salahnya. Liu Xichao tidak berkata apa-apa lagi dan kembali ke tempat duduknya, dipenuhi dengan antisipasi untuk kencan nanti. Jiaqi, ada orang dari Zonghai di sini. Katanya mau koordinasi kasus sama kamu. Oh, bawa mereka masuk. Su Jiaqi menanggapi dan bersiap memanggil Lin Yi. Tetapi saat dia melihat Lin Yi, dia langsung tertegun. Orang ini sungguh tampan, bukan? Rekan-rekan wanita dari departemen lain juga sangat terkesan saat melihat Lin Yi. Dengan penampilan seperti itu, menjadi seorang polisi. Sungguh sia-sia. Halo, saya Su Jiaqi. Saat melihat Lin Yi, Su Jiaqi sedikit keluh saat berbicara. Halo, saya Lin Yi dari kantor cabang Xinsan. Karena sopan santun, Lin Yi mengulurkan tangannya dan keduanya berjabat tangan, menyebabkan Su Jiaqi menjadi semakin gugup, telinganya memerah. Apakah kamu sudah menemukan alamat pasti Li Hongsu? Ketemu, kata Su Jiaqi, di distrik Taman Lin. Saya ingin melihat-lihat. Apakah Anda punya waktu? Aku bersedia, tentu saja bersedia, kata Su Jiaqi cepat-cepat, aku akan mengantarmu ke sana. Su Jiaqi bergegas mengumpulkan barang-barangnya, bersiap untuk pergi bersama Lin Yi. Dia tentu tidak akan senang bekerja lembur tanpa alasan. Namun pengecualian dibuat untuk pria tampan. Terima kasih atas usahamu. Tidak masalah sama sekali, itu semua bagian dari pekerjaanku. Tunggu sebentar, Jiaqi, kata Liu Xichao. Kita sudah membuat rencana untuk makan barbeku bersama nanti, apa yang masih kamu lakukan? Kita bicarakan lain hari saja, aku ada urusan penting. Su Jiaqi bahkan tidak memperhatikan Liu Xichao, malah tersenyum pada Lin Yi. Ayo pergi. Kalau kamu sibuk, aku bisa pergi sendiri, kata Lin Yi. Tidak sibuk sama sekali, tidak ada yang penting, Su Jiaqi menghampirinya. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Jangan tunda urusan penting. Maaf atas masalah ini. Keduanya pergi bersama, sementara rekan kerja lainnya di kantor tertawa cekikikan. Liu Xichao begitu kesal hingga dia merasa sangat marah. Keluar dari gedung, mereka masuk ke mobil bersama dan menuju ke distrik Lin Garden. Bisakah kamu memberitahuku tentang Li Hongsu? Lin Yi bertanya. Semakin detail, semakin baik. Kami melakukan pengecekan, dan dia datang ke Yanjing 27 tahun yang lalu, setelah tinggal di Provinsi Sichuan selama 2,5 tahun, kata Su Jiaqi. Tak lama setelah tiba di Yanjing, ia pindah domisili, bekerja sebagai sopir taksi, dan kehidupannya cukup baik, lebih baik dari yang saya bayangkan. Bab 2436. Membunuh seperti memotong rumput. Bagaimana kau bisa tahu kalau hidupnya tidak terlalu buruk? Dia korban pembongkaran. Alasan dia tinggal di sini karena tempatnya lebih sepi, dan dia ingin mencari ketenangan. Su Jiaqi menjelaskan. Lagi pula, kudengar dia punya 2 apartemen seluas lebih dari 100 meter persegi di dekat jalan lingkar ketiga. Menurut harga properti di Yanjing, masing-masing bernilai setidaknya 30 juta. Jadi, dia pasti bersenang-senang. Ah, itu hanya takdir. Sesuatu yang patut diirikan. Melihat sikap Su Jiaqi yang terus terang, Lin Yi dapat merasakan temperamen unik seorang gadis Yanjing, atau mungkin temperamen seorang gadis utara. Kurang lembut, tetapi lebih bersemangat. Sebelum datang menemui Anda, saya baru saja kembali dari tempatnya dan mengetahui beberapa detail, kata Su Jiaqi. Dia bilang dia tidak terlalu banyak berpikir saat itu, karena berasal dari daerah pedesaan dengan sedikit uang, dia tidak berencana membeli apartemen bertingkat tinggi. Jadi, dia membeli sebuah bungalow besar dan sebidang tanah di pinggiran kota, membayangkan kehidupan pedesaan. Tak disangka, Yanjing berkembang begitu pesat. Lebih dari 1 dekade yang lalu, daerah tempat tinggal mereka direlokasi, dia diberi kompensasi berupa rumah dan banyak uang, dan hidupnya pun langsung membaik. Lin Yi mengangguk, sangat setuju dengan kata-kata Su Jiaqi. Itu memang takdir. Dengan kekayaannya, dia seharusnya tidak perlu mencari nafkah dengan menjadi sopir taksi. Dia bilang itu menghabiskan waktu, jelas Su Jiaqi. Dalam obrolan kami, dia bercerita bahwa setelah membeli apartemen di Yanjing dan masih punya uang, dia mencoba berbisnis, berjualan pakaian dan mencoba-coba peralatan elektronik. Akhirnya, dia kehilangan semuanya. Ketika sedang buntu, dia mulai berjualan sayur untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai relokasi rumahnya memperbaiki keadaannya, lalu dia berhenti berjualan sayur. Mengubah postur tubuhnya, Su Jiaqi melanjutkan. Setelah menerima ganti rugi pembongkaran, ia menghambur-hamburkannya selama beberapa tahun. Setelah puas bersenang-senang, ia membeli taksi, dengan alasan penghasilannya tak seberapa. Itu hanya cara untuk mengisi waktu. Apakah dia punya keluarga? Tidak. Su Jiaqi menggelengkan kepalanya dan berkomentar.
Dia pernah menikah, tetapi setelah merugi dalam bisnisnya, istrinya meninggalkannya karena merasa terlalu miskin. Istrinya tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia akan bangkit kembali. Ironis sekali. Lin Yi tertawa, menganggap cara bicara Sujiaki cukup menarik, dengan selera humor yang alami. Namun, dalam narasinya, Lin Yi memperhatikan informasi penting. Saat itu, Li Hongzhu tampak sangat kaya. Meskipun Yanjing tidak sejahtera 30 tahun lalu seperti sekarang, kota itu tetaplah ibu kota. Sekalipun harga properti di pinggiran kota murah, bagi orang biasa, itu tetap jumlah yang signifikan. Dan dia tidak hanya membeli properti, tetapi juga punya uang untuk menjalankan bisnis. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia punya banyak uang saat itu. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Fang Daye, Ma Haiqiang, Wang Jiasu, dan Song Lin juga menerima jumlah uang yang sama. Dan kemudian mereka masing-masing menempuh jalannya sendiri. Berdasarkan hal ini, seseorang dapat berspekulasi bahwa jumlah uang mereka, pada saat itu di era itu, pastilah sangat besar. Jadi, inti kasusnya masih terletak di sini. Apa sebenarnya yang mereka lakukan hingga mendapatkan uang sebanyak itu? Dan itu juga di kota kecil yang terpencil. Tidak mungkin merampok bank, kan? Bahkan tidak diketahui secara pasti apakah ada bank di kota itu pada saat itu. Setelah berkendara selama lebih dari 40 menit, keduanya tiba di distrik Taman Lin, tepat saat matahari terbenam. Di seberang distrik itu, ada sebuah alun-alun besar tempat banyak pria dan wanita tua tengah menari dansa persegi. Bagi mereka yang berusia setengah baya dan lanjut usia, lingkungan tempat tinggal seperti itu sudah pasti menjadi pilihan utama mereka. Bangunan-bangunan di distrik ini semuanya bertingkat, lingkungannya tidak bisa digambarkan sebagai kelas atas, hanya rata-rata. Fasilitas di sekitarnya juga tidak terlalu mewah, sesuai dengan tingkat konsumsi penduduk sekitar. Setelah menyapa petugas keamanan, mereka melaju memasuki distrik tersebut. Keterampilan mengemudi Sujiaki cukup baik, meskipun jalan-jalan di distrik itu sempit, dia mengemudi dengan sangat mulus. Beberapa menit kemudian, Sujiaki memarkir mobilnya di pinggir jalan, menunjuk ke sebuah gedung di depan, dan berkata, "Itu rumah Li Hongzhu di sana, unit 1, apartemen 601, aku akan mengantarmu ke sana. Ayo pergi." Seseorang terjatuh. Tepat saat keduanya tengah membuka sabuk pengaman, bersiap keluar dari mobil, tiba-tiba terdengar teriakan. Segera setelah itu, mereka melihat sesosok tubuh jatuh dari atas. Gedebuk. Sosok itu jatuh ke tanah, darah mengucur dari mulut dan hidungnya, perlahan menggenang di tanah. Bagian yang paling mengerikan adalah bahwa anggota tubuhnya terpelintir dalam sudut yang tidak normal, pose yang tidak dapat dilakukan oleh orang normal, kematian yang sangat tragis. Keduanya bertukar pandang ngeri, tidak pernah menduga kasus pembunuhan akan terjadi saat mereka tiba. "Ayo turun dan lihat." Tanpa ragu, Lin Yi memanggil. Keduanya bergegas keluar mobil, siap untuk memeriksa almarhum Li Hongzhu. Teriakan tajam Sujiaki membuat jantung Lin Yi berdebar kencang. "Apa katamu? Dia Li Hongzhu?" "Ya, dia adalah Li Hongzhu." Lin Yi tiba-tiba tersadar, "Kamu tetap di sini dan awasi. Ingat, jangan biarkan orang mencurigakan lewat." "Dimengerti, mengerti." Sujiaki agak bingung, tidak mengerti mengapa Lin Yi begitu gelisah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lin Yi berlari sekuat tenaga seakan-akan nyawanya bergantung padanya, menuju pintu masuk apartemen. Lin Yi berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai lantai 6 namun tidak menemukan siapapun. Bahkan lantai paling atas pun tak terlihat siapapun. Keheningan di sekitarnya membuat hati Lin Yi tenggelam. Karena belum sempat melihat si pembunuh, maka menangkapnya sekarang akan menjadi hal yang mustahil. Jika tidak, dia tidak layak menjadi lawan Lin Yi. Lin Yi tidak terburu-buru pergi, memeriksa pintu rumah Li Hongzhu tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Karena tidak punya pilihan lain, Lin Yi kembali turun untuk menemui Sujiaki. Meski baru beberapa menit berlalu, berita kematian itu langsung menyebar ke seluruh distrik Taman Lin. Kerumunan besar orang telah berkumpul di lantai bawah, berdesakan di dalam dan di luar, masing-masing dari mereka ingin sekali bergosip. "Beri jalan, beri jalan." Lin Yi membubarkan kerumunan penonton dan melihat Li Hongzhu yang meninggal secara tragis. "Apakah kantor polisi sudah diberitahu?" "Ya, mereka sedang dalam perjalanan." Sujiaki mengangguk dan berkata, "Saya mendapat sedikit informasi tentang situasi tersebut, ada seorang saksi mata yang mengatakan melihat Li Hongzhu jatuh dari lantai 6, saya memverifikasi lokasi kejadian, dan itu memang rumahnya." Sudah kuduga. Saat Lin Yi mengetahui kematian Li Hongzhu, beberapa hal menjadi jelas baginya. Berjongkok, Lin Yi bersiap untuk memeriksa mayat Li Hongzhu. Menyentuh tubuh Li Hongzhu, Lin Yi menyadari sesuatu yang berbeda. Tubuhnya sangat lunak,
terutama di sekitar tulang belakangnya, yang dapat ditekan dengan mudah. Dengan kata lain, tulang punggungnya patah. Mata Lin Yi menyipit, ekspresinya semakin gelap. Jatuh dari lantai 6 seharusnya tidak menyebabkan kerusakan parah pada tulang. Dengan kata lain, si pembunuh mungkin telah membunuh Li Hongzhu terlebih dahulu dan kemudian membuang jasadnya. Dan metode membunuhnya akan menghancurkan semua tulangnya. Bab 2437. Pembunuh yang sombong. Saat memikirkan itu, ekspresi Lin Yi menjadi semakin muram. Pandangannya menyapu sekeliling bagaikan elang bermata tajam. Dalam benaknya, dia punya firasat. Pembunuhnya ada di dekatnya, menatapnya dengan senyum dingin dan mengejek. Pada titik ini, bohong jika mengatakan dia tidak menyesal. Jika dia meminta Sujiaki untuk mengklarifikasi masalah tersebut dalam perjalanan mereka ke sini, banyak masalah yang bisa dihindari. Namun di dunia ini, tidak ada obat untuk penyesalan. Tak lama kemudian, suara sirene polisi memenuhi udara. Cabang Tongning tiba dengan mobil, menutup lokasi kejadian, dan memulai penyelidikan. Setelah mengambil foto tempat kejadian perkara, jenazah Li Hongzhu dibawa pergi. Lin Yi dan petugas dari cabang Tongning pergi ke rumah Li Hongzhu. Apartemen itu mempunyai luas lantai lebih dari 60 meter persegi, dan dekorasinya agak ketinggalan zaman. Selain itu, perabotan di dalamnya mengungkapkan bahwa Li Hongzhu memiliki kehidupan pribadi yang kaya. Dia tidak hanya memelihara ikan, tetapi dia juga membesarkan 2 burung. Dia tampaknya menjalani kehidupan yang lebih riang daripada kebanyakan orang. Di samping itu, Lin Yi menemukan tanda-tanda nyata adanya perjuangan. Teko di atas meja kopi terbalik, tehnya tumpah kemana-mana. Lin Yi menyentuhnya pelan, teko itu masih hangat. Semua ini baru saja terjadi. Jika dia datang beberapa menit lebih awal, mungkin hasilnya akan berbeda. Setelah melihat sebentar, Lin Yi meninggalkan apartemen dan duduk di tangga di lorong. Sisa pekerjaan akan ditangani oleh orang-orang dari cabang Tongning. Lin Yi senang tidak terlibat dan menelepon Zhang Hui. Apalagi dengan adanya kejadian seperti itu, dia harus memberitahukannya. Seharusnya kamu sudah tiba di Yanjing sekarang. Istirahatlah malam ini, dan selesaikan masalah ini besok, kata Zhang Hui. Ada masalah, Li Hongzhu sudah meninggal. Zhang Hui terkejut. Apa yang terjadi, ceritakan pelan-pelan. Lin Yi menceritakan seluruh kisah kepada Zhang Hui, tanpa menghilangkan satu detail pun. Sialan, orang ini seperti hantu. Itulah yang menakutkan tentang dia tidak meninggalkan satu petunjuk pun. Sepertinya dia sudah tahu semua gerakan kita dan bergegas datang untuk membunuh saksi. Penyebab sebenarnya kematian Li Hongzhu bukanlah jatuh, melainkan ia dihantam hingga tewas oleh si pembunuh. Menurut metode pembunuhan 5 elemen, hanya logam yang tersisa. Senjata pembunuhnya seharusnya benda logam tajam, kata Lin Yi. Lagi pula, kami menyaksikan Li Hongzhu jatuh dari gedung sendiri, jadi ketika kami tiba di rumahnya, si pembunuh pasti masih di dalam gedung. Namun, saya mengejar sampai ke lantai 7 dan tidak menemukan siapapun, yang sangat tidak masuk akal. Memang, kata Zhang Hui. Menurut apa yang Anda katakan, setelah melihat korban, Anda bergegas masuk ke gedung. Pembunuhnya tidak punya jalan keluar saat itu dan seharusnya muncul di lorong. Sungguh tidak normal Anda tidak melihatnya. Itulah yang tidak dapat ku mengerti. Saya sudah memikirkan kemungkinannya, kata Zhang Hui. Setelah membunuh Li Hongzhu, si pembunuh mungkin tidak pergi dan malah bersembunyi, karena kamu tidak bisa masuk ke apartemen. Dia menunggu kamu pergi, lalu menyelinap keluar dan melarikan diri di tengah kekacauan. Seharusnya itu tidak mungkin. Bagaimana kalau aku yang bawa kunci dan membawa orang-orang ke sini? Dia pasti sudah terpojok, kata Lin Yi. Dengan kemampuan pembunuhnya, dia mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu. Untuk saat ini, kita belum punya penjelasan lain. Mari kita gunakan ini sebagai petunjuk untuk penyelidikan kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini. Lin Yi berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kasus ini sedang ditangani oleh cabang Tongning. Haruskah kita ambil alih? Saya akan menghubungi cabang Tongning besok. Tunggu pesan saya. Baiklah kalau begitu. Keduanya mengobrol sebentar, dan Lin Yi menutup telepon. Investigasi masih berlangsung, dengan lantang. Lin Yi duduk di tangga koridor, tak bergerak, memutar ulang seluruh kasus itu dalam pikirannya. Mengenai penyebab kematian Li Hongzhu, dia tidak berniat menyelidikinya lebih jauh, semuanya sudah jelas. Apa yang perlu dia pahami sekarang adalah bagaimana si pembunuh bisa lolos tepat di depan matanya sendiri. Mengingat keadaan saat itu, koridor itu adalah ruang tertutup. Bagaimana dia bisa lolos? Mungkinkah benar seperti yang dikatakan Zhang Hui, dia bersembunyi di kamar tanpa keluar? Tapi apa gunanya melakukan itu? Apakah dia tahu aku akan datang?
Tanpa mengetahui bahwa saya akan datang, melakukan hal itu akan sia-sia. Tiba-tiba, Lin Yi seakan mendapat sebuah pikiran, kembali ke rumah Li Hongzhu, dan menuju ke jendela tempat mayat itu terlempar, sambil melihat ke bawah. Pemandangan di bawah terbuka lebar, bahkan gang pun terlihat. Raut wajah Lin Yi muram, bagaikan awan gelap sebelum badai. Pembunuhnya pasti melihat mobil polisi datang dari jauh, jadi dia memutuskan untuk membuang mayatnya. Ini juga sejalan dengan gaya pembunuhannya yang biasa, berani dan kejam, hati-hati, tetapi sombong. Tentu saja tujuannya melakukan ini adalah provokasi. Namun, masih ada satu hal yang belum dipahami Lin Yi. Apakah pembunuhnya tahu bahwa aku akan datang? Jika dia tidak tahu, apakah itu hanya untuk memprovokasi polisi cabang Tongming? Itu tampaknya juga tidak benar. Saudara Lin. Sementara Lin Yi merenungkan kasus itu, Sujiaki berdiri di belakangnya. Ada apa? Pemandangannya sebagian besar sudah diproses, saatnya untuk kembali. Lin Yi mengangguk dan berdiri. Kalian lanjutkan saja, aku akan tinggal sebentar lagi dan melihat lagi. Apa kau tidak percaya dengan kemampuan cabang Tongming kita? Tanya Liu Xichao acuh tak acuh. Tidak sama sekali. Lin Yi tidak tertarik untuk menghiburnya, aku tidak ada urusan jika aku kembali, jadi lebih baik aku tinggal di sini dan melihat-lihat. Liu Xichao mendengus, matanya penuh penghinaan. Jiaki, semuanya sudah beres di sini, ayo kita makan sesuatu, sekarang waktunya. Jam berapa sekarang, kenapa kamu masih memikirkan makan? Sujiaki berkata dengan sedikit tidak sabar. Kamu pergi saja kalau mau, aku sedang tidak ingin makan. Bukan itu maksudku, ini sudah malam, sebaiknya kita makan sesuatu. Saya tidak lapar, saya akan melewatkannya, kata Sujiaki. Saya yang memulai kontak dengan kasus ini, jadi saya yang harus bertanggung jawab, silakan saja. Kamu baru saja membuat kontak, tidak perlu terlalu serius. Liu Xichao masih belum menyerah, berkata. Lagi pula, kasus ini mungkin ada hubungannya dengan kasus kantor cabang Xinsan, itu bahkan bukan urusanmu. Logika macam apa itu? Ini terjadi di wilayah hukum cabang Tongming, meskipun terkait dengan kasus tim Xinsan, kita harus bekerja sama dalam penyelidikan. Apa kita harus lepas tangan begitu saja? Sujiaki tampak kesal, temperamen khas wanita Yanjing, selalu menunjukkan isi hatinya, dan tidak pernah menyembunyikan perasaannya. Baiklah, kamu kembali bersama mereka. Melihat Sujiaki bertekad untuk mengusirnya, Liu Xichao tidak dapat berkata apa-apa lagi dan pergi dengan wajah cemberut. Sebelum pergi, dia melotot ke arah Lin Yi. Satu demi satu, personel dari cabang Tongming mundur, meninggalkan Lin Yi dan Sujiaki. Saudara Lin, apakah kamu menemukan sesuatu yang baru? Apakah kamu berpikir untuk melakukan penyelidikan? Bab 2438. Kebenaran tentang pelarian. Aku sudah berada di luar selama ini, penemuan baru apa yang mungkin ada? Lin Yi berkata sambil tersenyum. Tadi terlalu banyak orang, dan suasananya kacau balau. Sekarang setelah orang-orang pergi, suasananya akan lebih tenang dan aku bisa lebih berkonsentrasi. Aku mengerti maksudmu, kata Sujiaki. Kamu menganggap mereka terlalu menyebalkan. Saya tidak akan mengatakannya seperti itu, setiap orang punya kebiasaannya masing-masing, dan saya lebih suka ketenangan. Setelah berkata demikian, Lin Yi berjalan menuju bagian dalam rumah. Meskipun sebelumnya sudah ada banyak orang di sini, mereka semua adalah profesional, jadi suasana tidak terganggu. Rumah itu terdiri dari 2 kamar tidur dan ruang tamu, dan Lin Yi langsung menuju kamar tidur terlebih dahulu. Di sini, dia menemukan apa yang ingin dilihatnya. Kuil Buddha. Dibandingkan dengan yang lain, Li Hongzhu tampak lebih taat beragama. Kamar tidur kedua tidak mempunyai tempat tidur, melainkan sebuah meja dengan panjang lebih dari 2 meter, yang di atasnya tersimpan berbagai patung Buddha. Dia benar-benar memamerkannya dengan sangat hebat, dibandingkan dengan orang lain. Dia orang yang sangat taat beragama, sela Sujiaki. Saat kami berkomunikasi lewat telepon, dia bilang dia bisa mencapai posisi ini berkat berkah Buddha. Dia bahkan menyarankan saya untuk menjadi pengikut agama Buddha. Saya tidak menyangka dia akan mendapat masalah. Jadi, maksudmu dia sudah beragama Buddha sebelum membeli rumah dan pindah ke sana, kan? Sujiaki berhenti sejenak, seharusnya begitu, tapi apakah itu termasuk hal yang mencurigakan? Dalam kasus kantor cabang Xinsan, di antara 4 keluarga korban, 3 di antaranya memiliki tempat pemujaan Buddha, dan 1 sisanya telah membeli banyak liontin Buddha, tasbih, dan sejenisnya. Dengan kata lain, ini merupakan kesamaan di antara mereka. Setelah mendengarkan Lin Yi, Sujiaki juga merasa sedikit aneh. Bisa jadi masuk akal jika hanya 1 atau 2 di antara mereka, tetapi kelima korban melakukan hal yang sama, itu tentu menimbulkan beberapa pertanyaan. Saya ingat dari percakapan kita sebelumnya,
Anda menyebutkan bahwa mereka semua berasal dari tempat yang sama, kan? Lin Yi mengangguk dan berkata dengan muram. Suatu hari, sesuatu yang tiba-tiba terjadi, dan orang-orang ini meninggalkan kampung halaman mereka dan pergi ke berbagai tempat di seluruh negeri. Sebelum datang ke Yanjing, saya pergi ke kampung halaman mereka untuk bertanya. Rupanya, tak satu pun dari orang-orang ini memiliki kebiasaan menyembah Buddha di rumah di masa lalu, baru setelah mereka meninggalkan desa, mereka mulai memuja benda-benda ini. Sujiaki mengerutkan kening sambil berpikir, apa yang kau katakan lebih aneh lagi, mungkinkah mereka melakukan sesuatu yang bersalah? Perkataan Sujiaki, sampai batas tertentu, memberi petunjuk pada Lin Yi. Mungkin sebagaimana yang dikatakannya, kelima orang ini telah melakukan perbuatan bersalah di masa lalu dan tidak berani lagi tinggal di desa Jindou, jadi mereka meninggalkan kampung halaman mereka dan berpencar ke berbagai tempat. Tetapi bahkan setelah meninggalkan tempat itu, mereka masih belum dapat melupakan rasa bersalah mereka, sehingga mereka beralih menyembah Buddha sebagai penebusan dosa. Memikirkan hal ini, pikiran Lin Yi kembali tertuju pada Li Hongsu. Setelah datang ke Yanjing, dia tidak hanya punya uang untuk membeli rumah tetapi juga punya modal untuk berbisnis. Mengingat situasi saat itu, ia pasti telah menerima sejumlah besar uang. Dari perspektif ini, kemungkinan besar yang lain juga menerima jumlah yang sama. Jika Anda menambahkan semuanya, jumlahnya cukup signifikan. Mengingat hal ini, Lin Yi mulai menyatukan semua petunjuk. Orang-orang ini pasti telah melakukan sesuatu yang tak terkatakan di kota itu saat itu, jika tidak, mereka tidak akan melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Dengan mengingat hal ini, kebenaran di balik kasus tersebut menjadi lebih jelas. Pelaku yang bersembunyi dalam bayangan kemungkinan ada hubungannya dengan insiden itu. Namun, kemungkinan besar dia sendiri adalah korban. Dengan demikian, logika lengkap pembunuhan itu mulai terungkap. Tapi apa hubungan Li Hongsu dengan si pembunuh? Sujiaki menghela napas dan berkata. Dokter forensik memeriksanya, tulang belakang dan lututnya hancur berkeping-keping. Ia disiksa sampai mati saat masih hidup, lalu jasadnya dibuang ke lantai bawah. Melakukan hal ini tampaknya sama sekali tidak perlu. Li Hongsu tinggal sendirian, jika jasadnya tetap di rumah, mungkin ia baru akan ditemukan 10 hari atau bahkan setengah bulan kemudian. Pembunuhnya sedang mengejek kita, kata Lin Yi. Orang ini punya kelainan psikologis dan tidak peduli dengan polisi. Dari apa yang kau katakan, dia benar-benar terlihat seperti orang mesum. Menyebutnya cabul itu terlalu meremehkan, kata Lin Yi. Dia lebih tangguh dari yang kita bayangkan. Lin Yi tersenyum, namun tidak berkata apa-apa lagi. Dari pakaian Sujiaki, terlihat bahwa keluarganya berkecukupan. Tentu saja, ia sulit menerima kejadian seperti itu. Meninggalkan kamar tidur sekunder, Lin Yi memeriksa area lainnya. Di meja makan, ada noda darah besar, kemungkinan ditinggalkan oleh Li Hongsu. Mengenai apakah sidik jari si pembunuh tertinggal di rumah, masih belum pasti. Secara naluriah, Lin Yi tidak terlalu berharap banyak akan hal itu. Berdasarkan metode si pembunuh, dia mungkin tidak meninggalkan petunjuk apapun. Setelah mengamati bagian dalam, Lin Yi berjalan keluar, diikuti oleh Sujiaki yang sesekali meliriknya. Pikirannya tidak tertuju pada kasus itu, tetapi pada Lin Yi. Berdiri di pintu masuk rumah Li Hongsu, Lin Yi menatap ke arah lantai atas, lalu ke lantai bawah, sambil merenungkan sesuatu. Setelah beberapa lama, melihat Lin Yi tidak bergerak, Sujiaki bertanya. Kakak Lin, apa yang kamu lihat? Aku sedang memikirkan bagaimana pembunuhnya bisa lolos. Bagaimana dia bisa lolos? Mata Sujiaki berbinar, oh ya, bagaimana dia bisa lolos? Kenapa aku tidak pernah memperhatikan masalah ini? Lin Yi menganggapnya agak lucu dan merasa bahwa Sujiaki mungkin tidak mendapatkan posisinya melalui jalur yang tepat, mungkin dengan beberapa koneksi pribadi. Lin Yi tidak mau repot-repot menjelaskan terlalu banyak, karena hal ini juga membingungkannya dan dia tidak dapat menemukan jawabannya. Lin Yi mencari-cari selama lebih dari setengah jam, tetapi tetap tidak mendapat hasil apapun. Baiklah, ayo berangkat. Sudah lewat jam 9 malam. Sujiaki mengangguk, kamu pasti lapar, kan? Untuk kunjungan pertamamu ke Yanjing, aku akan mentraktirmu makan malam. Tidak apa-apa, akulah yang seharusnya merawatmu, kamu sangat membantu. Tidak masalah, ini hanya makan. Jangan khawatirkan detailnya, kamu bisa mentraktirku lain kali. Ayo pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Yi bersiap pergi. Tetapi saat itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Lin Yi. Di pintu masuk apartemen 602, Lin Yi melihat tanda hitam seukuran setengah kuku. Seolah didorong oleh suatu kekuatan hantu, Lin Yi menyentuhnya dan mendapati ia telah mengering. Dia mengeluarkan telepon pintarnya, menyalakan senter dan menyorotkan sinarnya ke sasaran.
Yang mengejutkannya, tanda itu bukan hitam, melainkan merah. Keduanya bertukar pandang, dan Su Jiaqi berkata, "Itu darah. Aku punya firasat itu mungkin darah Li Hongsu." Lin Yi mengangguk, "Sangat mungkin. Tapi kalau dia meninggal di dalam rumah, bagaimana darahnya bisa sampai di sini?" Melihat ke belakang, Lin Yi mengira bahwa apartemen 601 adalah rumah Li Hongsu, namun darahnya secara aneh ditemukan di depan pintu 602. Tiba-tiba, mata Lin Yi berbinar. "Aku tahu bagaimana pembunuhnya bisa lolos." Bab 2439. Pelacakan. Su Jiaqi tidak menyadari apa yang dimaksud pada awalnya. Bagaimana dia bisa lolos? Dia tidak pergi sama sekali, sebaliknya, dia berlari ke 602. "Ah, dia lari ke ruangan ini," kata Su Jiaqi. "Mungkinkah dia tinggal di kamar ini?" Tidak, dia memaksa masuk ke ruangan ini lalu bersembunyi. Bagi Su Jiaqi, yang tidak memiliki pengalaman investigasi kriminal, tidak mudah untuk sepenuhnya memahami maksud Lin Yi. Pembunuhnya sangat cerdik. Ia tahu lorong itu adalah ruang tertutup, dan muncul di sini kemungkinan besar akan mengidentifikasi dirinya sebagai pembunuh. Jadi, ia membuka pintu 602 terlebih dahulu, membunuh Li Hongsu, lalu langsung bersembunyi di dalam. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa melacaknya. Setelah beberapa waktu, ketika sudah normal untuk keluar masuk, ia bisa berbaur dengan kerumunan dan pergi tanpa diketahui. Jadi begitulah adanya. Mendengar penjelasan Lin Yi, Su Jiaqi merasa mendapat pencerahan, tetapi juga agak merinding. Pembunuhnya terlalu licik, bahkan memikirkan metode seperti itu. Dalam pandangan Su Jiaqi, kejahatan yang melibatkan intelijen tingkat tinggi ini seperti sesuatu yang ada di novel, bukan sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan nyata. Dibandingkan dengan metode kriminalnya sebelumnya, ini tidak seberapa, jangan terlalu terkejut. "Apakah kau akan mengatakan bagaimana si pembunuh masuk tanpa kunci, kan?" Su Jiaqi mengangguk. "Di kompleks setingkat ini, masuk ke rumah tidak perlu kunci. Nanti kau akan mengerti." Lin Yi melihat sekeliling, apa ada perkakas di dalam mobil? Seperti palu atau semacamnya. "Ambilkan aku peralatan dan tasnya." "Saudara Lin, ini sepertinya tidak benar," kata Su Jiaqi. "Jika kamu ingin masuk ke dalam rumah, kita bisa mendapatkan kuncinya secara resmi, tidak perlu mendobrak pintu." "Hah, siapa bilang aku akan mendobrak pintu?" Lin Yi agak geli. "Saya akan menjatuhkan semen yang berlumuran darah ini dan membawanya kembali untuk diuji, untuk membandingkannya dengan milik korban." "Oh, aku mengerti." Su Jiaqi mengangguk dan bergegas turun untuk mengambil palu. Setelah Su Jiaqi pergi, untuk memverifikasi hipotesisnya, Lin Yi mengetuk pintu 602. Sesuai dugaannya, dia mengetuk beberapa kali dan tidak ada jawaban. Seperti yang diharapkan. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri, lalu mendesah lega. Tampaknya pepatah lama itu benar, kejahatan selalu meninggalkan jejak. Ini adalah bukti terbaik saat ini. Sekarang, dengan menggabungkan semua bukti dan petunjuk, Lin Yi dapat menentukan bahwa si pembunuh membuang mayat itu setelah menemui polisi. Tetapi dia tidak tertib, dalam demonstrasinya melawan polisi, dia sangat mengurangi waktu pelariannya. Dan itu menyebabkan kesalahan dalam ketergesaannya. Noda darah di bawah ini adalah bukti terbaik. "Ah!" Lin Yi mendesah, berpikir jika dia mempertimbangkan hal ini lebih awal, dan segera menutup lorong itu, mungkin jejak pembunuhnya bisa ditemukan. Tak lama kemudian, Su Jiaqi datang membawa palu dan sebuah kantong tertutup transparan di tangannya. Dang dang dang. Lin Yi memukul tanah beberapa kali, dengan mudah menghancurkan semen yang bernoda darah dan bersiap membawanya kembali untuk diuji. "Saudara Lin, haruskah kita masuk ke ruangan selanjutnya?" tanya Su Jiaqi ragu-ragu. Lin Yi mengangguk, "Aku sudah mengetuk pintu tadi, tidak ada orang di dalam." "Kalau begitu, bagaimana cara kita masuk?" Lin Yi memandang Su Jiaqi, "Pinjamkan aku lencanamu." "Oh, baiklah." Su Jiaqi menurunkan lencananya dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Yang terakhir mengambil penjepit kertas dari lencananya dan kemudian memasukkannya ke kunci pintu. Beberapa detik kemudian, dengan bunyi, klik pintu kamar 602 terbuka sesuai isyarat. Su Jiaqi menatap dengan mata besarnya yang indah, menatap Lin Yi dengan tidak percaya. Kamu bahkan tahu cara membobol kunci. Jika kamu seorang gangster, kamu harus tahu sedikit tentang segalanya." Awalnya, Su Jiaqi agak mengagumi Lin Yi karena ketampanannya. Sekarang, kekagumannya semakin bertambah. "Ayo pergi, mari kita periksa ke dalam." Keduanya memasuki ruangan, yang tata letaknya sama dengan tempat Li Hongsu tetapi dalam orientasi berbeda. Kamarnya sangat rapi, dengan perabotan sederhana dan beberapa peralatan rumah tangga tua, semua ciri khas properti sewaan. "Sepertinya tebakan kami benar," kata Su Jiaqi.
Jelas ini dimaksudkan sebagai tempat sewa, pembunuh yang bersembunyi di sini untuk menghindari polisi sangat masuk akal. Lin Yi mengangguk dan berbisik. Pertama-tama, mari kita periksa pintunya, aku curiga setelah pembunuhan itu, dia tidak akan berkeliaran di dalam, tapi tetap berdiri di pintu, menunggu kesempatan untuk keluar. Aku juga berpikir begitu. Keduanya mulai mencari di sekitar area pintu masuk, tetapi mengecewakan, tidak menemukan apapun. Sepertinya tidak ada apa-apa. Itu lebih seperti gaya seorang pembunuh, kalau tidak, dia pasti sudah tertangkap sejak lama. Faktanya, menemukan noda darah di lantai sudah lebih dari cukup untuk membuat Lin Yi bersemangat. Dia tidak menduga si pembunuh akan meninggalkan petunjuk lainnya. Dia hanya mencoba peruntungannya. Saudara Lin, apakah kamu sudah mempertimbangkan bahwa apa yang dia lakukan mengandung banyak risiko? Risiko apa? Masuk kamar 602, kalau ada yang lihat, mungkin waktu itu ada yang datang lihat apartemen, dia pasti ketahuan. Jadi, apa maksudmu? Dia bisa saja menyewa tempat itu sebelumnya, yang akan lebih aman. Itu membawa risiko yang lebih besar. Mengapa? Sebenarnya, kamu benar tentang risiko membawa barang bawaan, tapi menyewa barang bawaan punya risiko yang lebih besar, kata Lin Yi. Jika kami menemukan metode pelariannya, kami dapat melacak pemilik rumah atau agennya dengan lebih mudah, dan mengakses informasinya dengan lebih nyaman, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Lin Yi melihat sekeliling, coba pikirkan, kita sudah di dalam beberapa waktu, apakah ada yang datang? Sepertinya benar. Meskipun kedua metode tersebut memiliki risiko, metode pertama memiliki risiko yang lebih kecil, kata Lin Yi. Tapi kita tetap harus memeriksa kemungkinan yang kamu sebutkan. Saya akan menghubungi pengelola properti untuk melihat apakah saya bisa menemukan informasi pemilik rumah. Setelah membahas masalah yang tersisa, keduanya tidak berlama-lama dan kembali ke mobil di lantai bawah. Dalam perjalanan pulang, Sujiaki menghubungi pemilik rumah melalui manajemen properti, yang mengonfirmasi bahwa flat tersebut masih tersedia untuk disewa dan belum disewakan. Berdasarkan pernyataan ini, dugaan Lin Yi terverifikasi dengan sempurna. Sisanya hanya tentang mengumpulkan lebih banyak petunjuk. Kakak Lin, ada yang mau kamu makan? Ayo kita beli, tanya Sujiaki ragu-ragu, agak malu. Kita bicarakan nanti saja, kata Lin Yi serius. Ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Tanya Sujiaki gugup. Tidak, kurasa ada seseorang yang mengikuti kita. Bab 2440. Kecelakaan. Sujiaki tiba-tiba menjadi tegang dan melihat melalui kaca spion. Malam di Yanjing sangat padat. Meskipun tidak sampai macet total, jumlah kendaraan cukup banyak dan sulit membedakan kendaraan mana yang mengikuti. Saudara Lin, mungkinkah kamu terlalu sensitif? Semuanya tampak normal. Jangan khawatir, kita tunggu saja, kata Lin Yi lembut. Jika aku hanya bersikap paranoid, itu akan bagus. Lin Yi mengemudikan mobilnya dengan tenang, sesekali melirik kaca spion, fokus pada truk pickup. Pada saat itulah, Lin Yi menyadari truk pickup di belakangnya tiba-tiba melaju kencang, menyerbu ke arahnya dari arah kanan. Menyadari ada yang tidak beres, Lin Yi menyentakkan setir ke kanan untuk mencoba bergabung. Tragisnya, ada mobil di depan, menghalangi mobilnya sendiri, dan dia tidak bisa berpindah jalur sama sekali. Dan dalam kemacetan ini, mencoba untuk berakselerasi dan menghindar sangatlah sulit. Sialan! Lin Yi mengumpat. Pegang sandaran tangannya. Sujiaki terkejut dan tidak dapat bereaksi tepat waktu, secara naluriah mencengkeram sandaran tangan. Gedebuk. Truk pickup itu menabrak roda belakang mobil mereka dengan keras. Kendaraan Lin Yi terbalik dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Sujiaki merasakan dunia bergetar hebat, berteriak keras. Sedangkan Lin Yi, ia menunjukkan kontras yang mencolok. Pada saat terjadinya benturan, dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi, karena ini merupakan mata kuliah wajib dalam pelatihan Brigade Garda Pusat. Mobil polisi terbalik, dan dua mobil di dekatnya juga terlibat, keadaan mereka sangat tragis. Sujiaki, di kursi penumpang, mengalami koma tetapi tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Adapun Lin Yi, kondisinya juga tidak terlalu buruk, lengannya berdarah tetapi masih dalam batas kemampuannya. Kakinya terjepit, dan yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu pertolongan. Waktu respons polisi Yanjing benar-benar luar biasa. Bahkan di Zonghai, mereka tak ada duanya dalam aspek ini. Dari saat panggilan darurat hingga tiba di tempat kejadian, hanya butuh waktu lebih dari 10 menit, sangat cepat. Setelah diselamatkan, keduanya langsung dikirim ke rumah sakit polisi bersenjata terdekat. Meskipun Sujiaki tidak sadarkan diri, kondisinya jauh lebih baik daripada Lin Yi, setidaknya tanpa cedera eksternal yang jelas, tidak seperti Lin Yi yang berlumuran darah. Tetapi ini juga merupakan hasil tindakan yang disengaja oleh Lin Yi. Sebelum kecelakaan,
dia telah mengantisipasi hal ini dan bereaksi terlebih dahulu, memberikan Sujiaki perlindungan maksimal. Jika tidak, dia tidak akan selamat. Setelah pemeriksaan dan perawatan sederhana, Sujiaki dibawa ke bangsal. Lin Yi mengalami keadaan yang lebih buruk, luka sepanjang 5 cm di lengannya membutuhkan jahitan. Kamu tidak perlu bersikap begitu halus padaku, lakukan saja seperti biasa. Lin Yi memberitahu perawat itu. Tapi tubuhmu. Di mata perawat gawat darurat, cedera seperti yang dialami Lin Yi tidaklah serius dan mudah ditangani. Masalahnya, di lengan dan dada kirinya, ada beberapa bekas luka tebal yang tampak mengerikan. Mereka adalah perawat berpengalaman tetapi tidak dapat membayangkan kecelakaan macam apa yang bisa meninggalkan bekas luka seperti itu. Bagaimana dengan tubuhku? Bekas luka ini. Jika aku bilang itu berasal dari ledakan, apakah kamu akan percaya? Perawat itu terkejut, lalu terkekeh. Anda tampan, jadi saya akan percaya apapun yang Anda katakan. Kau jelas tidak percaya itu, kata Lin Yi sambil tersenyum kecut. Berderak. Tepat pada saat itu, pintu ruang perawatan didorong terbuka, dan seorang pria tua masuk. Direktur Sun. Nama pria itu adalah Sun Changzi, direktur rumah sakit polisi bersenjata. Ya ampun, kepala sekolah Lin, benar-benar Anda. Lin Yi tertegun sejenak. Begitu Anda menjadi terkenal, situasi canggung seperti ini muncul. Orang lain mengenali Anda, tetapi Anda tidak mengenali mereka. Tidak ada cara lain. Lin Yi terlalu terkenal dalam sistem medis. Hampir tidak ada orang berstatus tinggi yang tidak mengenalnya. Direktur Sun. Meskipun dia tidak mengenali siapa orang itu, perawat itu hanya menyebutnya demikian, jadi dia menurutinya. Tadi aku melirik ke arah pintu masuk UGD, merasa kau tampak familiar, lalu aku mendekat untuk memeriksa. Ternyata itu memang kau, kata Sun Changzi. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa terluka? Ini hanya cedera ringan, sepertinya tidak merusak saraf. Hanya perlu dijahit dengan santai, ini bukan masalah besar. Bagaimana bisa kau bilang itu bukan masalah besar? Ini bukan main-main, kata Liu Changzi. Dokter bedah kepala kami sedang bertugas di sini. Dia sangat terampil, dan saya akan menyuruhnya datang untuk menjahit lukamu. Tidak perlu ada keriuhan seperti itu, aku akan merasa malu dengan semua perhatian ini. Tidak perlu malu. Kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan bimbingan dari Anda. Lin Yi tersenyum kecut, tidak tahu harus berkata apa lagi. Perawat di samping mereka benar-benar bingung. Jahitan sederhana dan mereka butuh direktur mal untuk menanganinya. Dan mereka meminta polisi ini untuk mengarahkan pekerjaan rumah sakit. Apakah mereka yakin ini bukan lelucon? Dalam setengah jam berikutnya, kedua perawat muda itu merasakan bagaimana rasanya benar-benar bingung. Bukan hanya direktur Ma yang muncul, dokter lain yang bertugas di rumah sakit juga datang. Itu praktis merupakan simposium penjahitan bedah. Direktur Liu, jangan lakukan ini. Kalau kita terus ribut-ribut begini, aku nggak akan bisa tinggal di rumah sakit, kata Lin Yi sambil tertawa dan putus asa. Mari kita bersikap sederhana. Baiklah, kita akan tetap bersikap rendah hati, kata Liu Changzi sambil tertawa. Setelah penjahitan selesai, saya akan mengatur agar Anda menginap di bangsal perawatan intensif untuk malam ini, dan Anda bisa pulang besok setelah mengganti perban. Tidak perlu bangsal perawatan intensif, sekamar dengan rekan saya saja sudah cukup. Saya tidak bisa mendapatkan perawatan khusus. Baiklah, terserah kamu. Setelah itu, di bawah bimbingan perawat, Lin Yi kembali ke bangsal. Dia mendapati Sujiaki telah terbangun, dan di sampingnya berdiri beberapa orang. Di ujung tempat tidur terdapat sepasang suami istri parubaya, dengan beberapa pria dan wanita muda di dekatnya. Lin Yi mengenali mereka, mereka pastilah rekan kerjanya. Salah satu dari mereka tidak lain adalah Liu Xichao, yang telah ditegur keras oleh Sujiaki. Ada apa denganmu? Jiaki sedang menangani kasus denganmu, dan kau membiarkannya berakhir seperti ini, tantang Liu Xichao. Ini adalah sesuatu yang juga tidak ingin aku terjadi, dan dia tidak dalam masalah serius, kan? Apa maksudmu, tidak dalam masalah serius? Liu Xichao terus bertanya tanpa henti. Dia tidak sadarkan diri, dan kau bilang itu tidak serius. Secara komparatif, aku dalam kondisi yang lebih buruk, oke. Kamu mau bandingkan dirimu dengan Jiaki. Kamu ini apa sih? Menjilat sampai sejauh itu, kau benar-benar orang yang berbeda, kata Lin Yi dengan jengkel, bersikaplah masuk akal. Sujiaki menyela, ini bukan salah Lin bro. Kalau bukan karena peringatannya, aku mungkin akan terluka lebih parah. Jiaki, itu bukan urusanmu, jangan ikut campur, kata wanita parubaya itu. Biarkan ayahmu yang mengurus ini. Pria parubaya itu menatap Lin Yi, kamu polisi dari Zonghai, kan? Ada apa dengan itu?
Saya orang yang bertanggung jawab atas Tongming, Su Jianxie. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.